tidak membuat aku seorang diri. Yohanes 8 nomor 15, 16, 17, 18. Engkau menghakimi manusia, aku tidak menghakimi manusia. Tetapi jikalau aku menghakimi, penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri. Aku tidak seorang diri. Ada yang menyertai aku. Siapa? Tuhanku yang menyertai aku. Tidak membiarkan aku seorang diri. Bukankah dalam kitab Tauratmu dikatakan 2 saksi adalah sah? Akulah yang bersaksi tentang diriku. 1, dan Bapa yang bersaksi tentang aku. 2, aku dan Bapa adalah 2. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Apa maksudnya? Yesus utusan Tuhan yang tidak melawan Tuhan. Yesus selalu menjalankan apa yang Tuhan inginkan. Baca Yohanes 14 nomor 31. Apa perintah Yesus? Dunia harus tahu bahwa aku senantiasa melakukan apa yang berkenan, bahwa aku senantiasa mengasihi Bapa, bahwa aku senantiasa melakukan apa yang berkenan berdasarkan atas apa yang diperintahkan kepadaku. Yesus mengatakan itu. Dunia harus tahu aku adalah seorang Muslim yang selalu berserah diri kepada perintahnya. Diperintahkan A, aku A. Perintahkan B, aku B. Perintahkan C, aku C. Aku tidak pernah membangkang. Tidak seperti Paulus. Bapak mengajarkan ini, dia mengajarkan itu. Membantah semua ajaran Bapak. Beda. Maka sekali lagi kita kembali kepada tema, saudara. Adalah lebih baik jikalau aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Dan kalau dia sudah datang, maka dia akan mengajarkan segala sesuatu tentang keadilan, pengisapan dunia akan dosa. Dan dia akan memuliakan aku. Satu-satunya komunitas di atas muka bumi ini yang memuliakan Nabiullah, Rasulullah yang lahir tanpa ayah di tengah-tengah Bani Israel, hamba Allah yang diberi hikmat Injil, hanyalah umat Islam. Orang Yahudi pun sampai hari ini jangankan memuliakan, mengenalnya aja kagak. Hindu, Buddha kagak, ateis kagak. Kristen ini kelompok yang nyamar-nyamar. Mulutnya mengasihi, tapi pada praktiknya sangat anti terhadap Yesus. Yesus mengajarkan satu Tuhan, anti Kristen. Harus 3 Tuhan. Yesus mengajarkan endingnya dia adalah utusan Tuhan, anti Kristen. Kristen mengajarkan Yesus itu Tuhan itu juga. Yesus mengajarkan satu-satunya Tuhan adalah yang mengutusnya. Kristen anti terhadap konsep itu. Kristen melantik Yesus sehakikat dengan Tuhan. Berarti bukan satu-satunya. Yesus mengajarkan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada hukum Taurat itu batal. Anti Kristen itu. Kristen lebih suka kepada pengajaran Paulus. Semua ajaran Tuhan Torah itu dibatalkan dengan darah Yesus. Yesus mengajarkan mempersembahkan kurban hewan seperti yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Matius 8 nomor 4. Kristen anti terhadap kurban hewan. Dia maunya yang kurban itu Tuhannya sendiri. Yesus mengajarkan menguduskan hari Sabtu. Kristen anti terhadap itu. Mereka maunya hari Minggu. Jadi Kristen itu adalah anti Yesus. Tetapi mereka mengaku mengikuti Yesus. Itu juga tidak salah. Kristen ini memang adalah pengikut Yesus. Saya mengaminkan itu. Tetapi Yesus yang diikuti adalah yang palsu. Yang datang kepada padang gurun. Sedangkan Yesus berkata, jika ada orang berkata kepadamu ada Yesus di padang gurun, jangan kau percaya. Itu perintah Yesus. Tapi ketika ada Paulus si Nabi Kristus ini, nabinya Yesus, dia datang mengajarkan aku adalah rasul bertemu dengan Yesus di padang gurun. Justru dipercaya oleh para anti Yesus. Jadi saya simpulkan, roh kebenaran yang datang tidak lain dan tidak bukan adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak punya kepentingan, Bung. Nabi Muhammad tidak punya keperluan. Nabi Muhammad kemudian tidak punya keuntungan di situ. Ketika dia melontarkan lisannya tentang sosok Nabi yang datang, mulia, mulia, atasnya keselamatan, atasnya kemuliaan. Tidak ada kepentingan Nabi Muhammad. Ajarannya Islam, sempurna kepada kaumnya, orang-orang Arab, kepada seluruh manusia. Ngapain dia sindir-sindir kemudian Yesus? Nggak ada keuntungan di situ. Tapi karena dia utusan Allah yang maha melihat, maka dia harus menyampaikan itu. Dia harus menyampaikan. Dan Yesus pun karena utusan yang maha melihat, maka Yesus pun harus menyatakan itu. Dia akan datang. Dan ketika ia datang, dia akan memuliakan aku.
Jadi setelah Yesus terangkat, yang datang oknum lain dari dirinya. Nanti dia datang kedua kalinya pada saat kiamat sudah dekat. Jadi yang datang setelah Yesus harus oknum lain. Yang pertama ada dua yang datang setelah Yesus. Yang pertama Yesus palsu, yang kedua adalah roh kebenaran. Kami bukan pengikut Yesus, kalian pengikut Yesus. Pertanyaannya, Yesus yang mana yang kalian ikuti? Kalau Yesus anak Israel, anak Yehuda, anak Maria, anak Yusuf, ending pengajarannya kudu wajib diimani kalau dia itu utusan Tuhan untuk Bani Israel. Itu wajib. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus yang engkau utus. Wajib itu. Sedangkan yang kalian ikuti ini Yesus lain. Yesus yang Anda setarakan dengan Tuhan. Yesus yang kalian lantik, yang Paulus lantik jadi Tuhan. Itu yang kalian ikuti. Makanya kalian disebut Kristen. Itu yang... Silakan. Ya. Saya sudah bisa menyimak apa yang Abang Zuma sampaikan. Bahwasanya kami ini adalah pengikut Yesus yang lain gitu. Yesus yang lain yang sama sekali sumbernya tidak bisa Abang sebutkan, tidak bisa Abang paparkan. Dan kami ini tidak mengikuti hukum atau aturan yang diberikan oleh Yesus kepada kami. Bagaimana Abang bisa mengklaim ini? Oke. Boleh saya jelaskan? Ya, silakan Bang, silakan. Oke, yang pertama, yang datang setelah aku adalah roh kebenaran, bukan aku. Yang kedua, Yesus berkata akan datang Yesus palsu. Matius 24, nomor 4, nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nomor 24-nya, sebab Kristus palsu. Yesus palsu maksudnya. Dan nabi-nabi palsu, utusan-utusan Yesus palsu maksudnya. Akan datang dan akan mengadakan banyak mukjizat. Tujuannya untuk menyesatkan orang-orang pilihan juga, murid-murid Yesus juga. Saya ulang lagi. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku Yesus dan berkata akulah Kristus. Dengan kata lain, penyesat itu adalah Yesus Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang banyak melakukan mukjizat. Sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus, ada Kristus, ada Mesias di padang gurun, ente jangan percaya. Atau dia berkata ada Yesus, ada Kristus, ada Mesias dalam bilik rahasia, jangan kamu pergi ke situ. Jangan kamu percaya. Sebab sama seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat, demikianlah kelak cahayanya akan datang ketika anak manusia itu datang, ketika aku yang datang. Ketika aku yang datang, kata Yesus, maka tanda ini akan menyertai. Nomor 30-nya. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit akan bergoncang, akan nampak di tengah langit anak manusia. Manusia di bumi akan meratap semuanya, dan seluruh manusia di atas muka bumi akan melihatku. Itu tanda kalau yang datang itu aku. Kalau itu tidak ada, hanya suara di padang gurun, hanya suara dalam bilik rahasia, jangan kamu percaya, itu bukan aku, itu penyesat yang datang memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Jangan kamu percaya. Sekarang ketika Paulus tiba-tiba saja mengaku, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Murid sudah dipesan, jangan kau percaya, jangan kau percaya, jangan kau percaya. Tapi orang Kristen,
Memilih dan memilih enggak untuk tidak percaya dan percaya? Enggak. Tidak ada pilihan bagi Kristen. Apa itu? Percaya yang datang kepada Paulus adalah Yesus Kristus. Titik. Apapun ajarannya, apapun perintahnya, apapun suruhannya, telan mentah-mentah. Jangan kamu tolak. Makanya nanti di hari terakhir, kalian datang tuh. Oh, ini ya yang namanya Yesus. Ya Allah ya Karim. Sudah lama kali kami menyembahmu loh. Ternyata kamu yang namanya Yesus. Yesus kaget. Hah? Apa? Kamu menyembahku? Kau memanggilku Tuhan? Iya. Kami di dunia memanggilmu Tuhan loh. Bahkan kami bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai namamu loh. Yesus mengatakan apa? Ini tidak benar ini, tidak benar ini, tidak benar ini. Wa is qalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas takhizuni. Wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang cupu ini menuhankan dirimu selain daripada aku? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengajarkan, aku tidak pernah mengatakan apa yang bukan hakku aku katakan. Ma qultu lahum illa ma amartani bi. Aku hanya mengajarkan kepada muridku, pengikutku Bani Israel, ani abdullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu, hanya kepada Dia saja engkau berakti. Itu ajaranku. Orang-orang ini aku tidak pernah mengajarkan mereka untuk menuhankan diriku. Tuh aku sampaikan, aku hanya untuk Bani Israel. Ini mereka bukan Bani Israel ya Rabb. Mereka ini entah dari mana datangnya. Enyahlah daripadaku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Jadi yang kalian ikuti ini siapa? Kristus palsu. Makanya kalian diusir. Sebenarnya Yesus yang asli ini hanya untuk Bani Israel saja. Kalian tidak ngeri gitu? Setelah diusir, kemudian dia datang jadi hakim. Apa ente pada mikir Yesus datang menjadi hakim di akhir zaman itu, yang dihakimi siapa? Ayo, umat Islam mau dihakiminya, apa urusannya? Hindu Buddha mau dihakimi, apa urusannya? Yang dihakiminya itu adalah diutus ke bumi untuk mengadili orang-orang yang menuhankannya, yang mempermalukannya di hadapan Tuhannya. Siang malam beliau kemudian menyembah, ibadah, sujud, berdoa, puasa. Menderita dia ketika datang sebagai nabi di tengah Bani Israel, mengajak Bani Israel menerima dirinya sebagai utusan Tuhan. Dan setelah dia terangkat ajarannya diobok-obok, malah dia dilantik, ditinggikan menjadi Tuhan. Maka dia turun kemudian marah semarah-marahnya. Enyahlah daripadaku, kalian adalah pembuat kejahatan. Dia turun menjadi hakim bagi kalian. Itu saudara. Baik, menghakimi. Ya silakan. Oke, jangan kepanjangan Bang. Isap rokok dulu Silakan. atau ngopi dulu ya. Langsung aja dipotong kalau Anda mau bicara, silakan. Oh gitu, oke baik ya. Jadi dari pernyataan-pernyataan Bang Zuma ini ya, walaupun mengutip ayat Bible, tapi prasangka Bang Zuma ini sangat lari gitu ya, bahwasanya kami ini menyembah Yesus yang tidak kami kenal, menyembah Yesus yang palsu, bukan Yesus yang seperti yang diberitakan ya, yang bahwasanya ya yang Yesus sebenarnya adalah Yesus yang tidak disalibkan, melainkan diselamatkan atau diangkat oleh Sang Pencipta langit dan bumi ke sorga, lalu datang kembali ke dunia untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi di dalam Matius 28 di ayat 19, karena tadi abang mengatakan bahwasanya Yesus ini hanya untuk orang Bani Israel. Baik, memang itu kenyataan yang benar. Tetapi karena bangsa Israel menolak mentah-mentah, karena mereka tidak mengharapkan kedatangan Yesus. Mereka harapkan adalah seorang raja yang bisa membebaskan mereka dari penjajahan Romawi atau Yunani kuno pada zaman itu. Makanya mereka menolak mentah-mentah kedatangan Yesus ini, sehingga Yesus menyatakan di Matius 28 ayat 19 kepada murid-muridnya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi kalau ini disandingkan ya dengan kepercayaan abang, karena ini mengenai kebangkitan setelah dia berbicara setelah dia bangkit dari kematian. Ini tidak sinkron dengan pemahaman yang ada di dalam agama Islam, karena agama Islam meyakini bahwasanya
Yesus itu atau Isa itu tidak mati. Kan begitu. Ini tadi lagi abang sampaikan bahwasanya kitab kami atau Bible atau Taurat gitu ya, itu tidak sepenuhnya atau memang tidak abang akui sebagai kitab Taurat atau kitab Injil sebelum adanya kitab Quran yang diakui oleh Al-Quran, yang diakui oleh Islam. Benar kan bang? Gimana? Gimana bang Zulfan? Gimana? Ini kitab kami ya, kitab yang kami gunakan sekarang. Iya. Apakah ini benar? Tidak benar, isinya ini tidak ada kebenaran. Oke, saya jawab boleh? Benar. Oke, saya jawab boleh? Kitab Ya. Anda ini dikatakan Coba, oleh silakan. Al-Quran, kitab ya ahlal kitab lima talbisun al-haqqa bil batil. Wahai ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil? Jadi kitab Anda ini adalah hasil daripada yang hak dan batil ini dicampur kemudian. Yang kedua, kedudukan kitab Anda ini di mata saya hanya surat kabar. Karena ditulis oleh pewarta, bukan ditulis oleh nabi. Dia hanya pewarta. Kalaupun nabi palsu. Jadi kalau dikatakan apakah Anda percaya? Saya percaya ini adalah pemberitaan wartawan. Tapi untuk duduk level sebagai kalam ilahi tidak bisa. Untuk duduk sebagai sabda Yesus yang akurat juga tidak bisa. Karena tidak ada data berantai yang kemudian membuktikan kalau ini adalah ucapan Yesus. Tak ada. Tidak ada ucapan yang berantai yang mengatakan ini yang menjadi sumbernya adalah mulut Yesus itu sendiri. Tak ada. Gelap. Jadi nggak sampai kepada level firman Tuhan dan tidak sampai pada level sabda Yesus yang sahih. Itu saudara. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa kenapa bertentangan, tidak bertentangan. Anda yang tidak memahami Bible. Anda yang tidak memahami surat kabar ini. Anda membacanya hanya serampangan. Yang Anda baca yang hanya menyenangkan hati Anda, yang hanya meningkatkan keyakinan kepercayaan Anda. Anda tidak mengulitinya secara netral. Saya netral, Bung. Saya pakai akal. Lepas dari keislaman saya, mengkaji untuk mencari keburukan. Tidak. Saya mempelajarinya sebagai surat kabar. Bukan firman Tuhan. Saya kasih data kepada saudara. Kisah para rasul ini dituliskan oleh hasil penyelidikan orang yang bernama Lukas. Kita harus menghargai toh. Karena ini karya ilmiah. Hasil penyelidikan. Jeripaya seseorang untuk menyusun berita. Orang yang cinta ilmu harus berterima kasih kepada Lukas. Tapi sayang, kalau ini disusupkan kemudian ke dalam otak Bang Suma untuk diimani sebagai firman Tuhan, maaf saja. Saya tidak akan pernah percaya itu. Karena ini hanya karya. Kita lihat, walaupun karya, unsur kebenaran pasti ada di dalamnya. Selayaknya skripsi karya ilmiah, unsur kebenaran di dalamnya tentu ada. Tapi sebenar-benarnya skripsi, sesahih-sahihnya, sepalit-palitnya skripsi atau tesis tidak akan sampai kepada level firman Tuhan. Yakin dan percaya itu. Mari saya buktikan kepada saudara. Di dalam kisah para rasul, data nomor 31 jelas dikatakan, sabar. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara dengan tentang kenaikan Mesias, bukan kebangkitan ya, itu hanya dipelintir oleh terjemah. Kenaikan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak akan mengalami kebinasaan. Dagingnya tidak akan mengalami kematian. Ini karya ilmiah, harus dihargai. Yesus ini dikatakan dia tidak ditinggalkan di alam kubur dan bahwa dagingnya tidak mengalami kematian, tidak menjadi mayat. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, yang dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Ini dibangkitkan di sini dinaikkan. Bukan bangkit dalam bahasa Yunani zoa. Zao itu bangkit. Kalau dia ini bukan zau. Sehingga ketika dikatakan bahwasanya dan sesudah dia ditinggikan oleh tangan kanan Allah. Sekarang pertanyaan saya. Yang meninggikan Yesus Kristus
yang Anda percayai menjadi tumbal dosa kalian itu tangan kanan Allah atau tentara Romawi? Itu kuncinya. Apakah tentara Romawi ini adalah tangan kanan Allah? Apakah tentara Romawi ini apakah iblis yang merasuki Yudas ini adalah tangan kanan Allah? Apakah imam kepala mahkamah agama, orang-orang Farisi yang menghakimi Yesus, yang menginginkan kecelakaan terhadap Yesus, yang melakukan kesaksian palsu dan tipu muslihat ini adalah tangan kanan Allah? Atau jangan-jangan sesudah dia ditinggikan oleh tangan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan kamu dengar di sini. Artinya antara yang dinaikkan, ditinggikan oleh anak manusia, oleh tangan manusia, dan oleh tangan Allah itu berbeda. Yesus tidak ditinggalkan di kubur. Yesus, mayat tubuhnya tidak menjadi mayat, tapi seketika dia ditinggikan oleh tangan kanan Allah, yaitu malaikat. Berarti yang membusuk di kubur 3 hari 3 malam, yang masuk di alam kubur, dan yang kemudian tubuhnya menjadi mayat, itu siapa? Apakah dia yang ditorehkan dalam Kisah Para Rasul 2 ini? Tentu oknum yang berbeda. Kalau Anda membaca, sedikit lagi, kalau Anda membaca Yohanes 8, Bung, nomor 28, kita lihat, ini yang ditinggikan adalah anak manusia. Apabila kamu, di situ ada kata kamu. Kamu di sini adalah orang Roma dan orang Yahudi. Apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Sekali lagi saya katakan, apabila kamu meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Kamu meninggikan manusia, dengan tangan kanan Tuhan meninggikan Yesus, itu adalah berbeda. Jadi kamu yang meninggikan manusia, meninggikan Yudas, dan Tuhan, tangan kanan Tuhan meninggikan Yesus, itu adalah berbeda. Kalau anak manusia yang meninggikan berarti salib. Kalau tangan kanan Tuhan yang meninggikan berarti malaikat mengangkat Yesus ke langit, sebagaimana yang dinubuatkan di dalam Mazmur 91, Tuhan akan mengutus malaikatnya untuk menatang Yesus di tangannya agar kaki Yesus itu tidak terantuk kepada batu. Begitu Yesus dicobai di Matius 4, iblis datang. Kalau engkau anak Allah, engkau anak Tuhan, jatuhkan dirimu, sebab ada tertulis tentang engkau, Tuhan akan mengutus tangan kanannya untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Di dalam Kisah Para Rasul 2, Yesus tidak ditinggalkan di kubur. Yesus dagingnya tidak mengalami kematian. Yesus diangkat, ditinggikan oleh tangan kanan Allah. Jadi yang kamu sembah, yang keluar dari kubur, itu adalah anak manusia. Yudas bukan anak kucing, Yudas bukan anak malaikat, tapi Yudas adalah anak manusia. Ente menyembah anak manusia Yudas. Demikian, silakan. Baik ya, di surat Matius ya, dan di surat lainnya, itu mengenai kematian Yudas itu sangat jelas bahwasanya Yudas itu mati menggantung diri atau mati bunuh diri lah ya. Sementara yang Anda katakan tadi itu, Bang Zuma, mengenai yang Yesus itu tidak mati disalib melainkan diangkat Tuhan, dinaikkan ke sorga gitu ya, lalu akan datang di hari penghakiman ya, pada hari kiamat untuk menghakimi manusia. Saya mau kasih tunjuk data, karena tadi abang mengatakan bahwasanya kitab kami ini bukanlah firman, tetapi kabar berita yang disusun oleh wartawan. Saya hargai itu perkataan yang sangat bagus. Tetapi saya punya sesuatu ya, sesuatu yang ingin saya tunjukkan kepada Bang Zuma. Di dalam Al-Quran itu sama sekali tidak ada nama Yudas Iskariot ataupun menyinggung tentang 12 murid. Tetapi di An-Nisa 157 ya,
di ayatnya, di bahasa Arabnya, baik di terjemahannya, itu tidak ada nama Yudas Iskariot. Tetapi di tafsirannya, kenapa ada nama Yudas Iskariot dan ada nama 12 orang dari salah seorang murid? Ini sangat membingungkan. Karena apa? Karena Anda mengatakan ini hanya kabar, bukan firman. Tetapi ini sumber yang terpercaya, sangat terpercaya. Ya, dari lembaga kitab, dari lembaga terpercaya, diakui pemerintah kita, negara Republik Indonesia. Tafsiran ini dipakai, digunakan, bahkan tersebar luas ya, secara online tersebar luas. Jadi ini gimana gitu? Kalau ini bukan kebenaran, kenapa ini digunakan? Apakah hanya ini digunakan untuk melakukan pembenaran saja di dalam Al-Quran? Karena Al-Quran tidak pernah menyinggung nama Yudas Iskariot. Harusnya Al-Quran tidak punya sumber lain, karena tidak menganggap kitab yang sekarang ini Injil yang sebenarnya. Tidak boleh. Kalau ada memang Injil yang sebenarnya, bukan Injil yang sekarang ini yang sebenarnya, ada yang Anda katakan memang betul-betul Injil, ya silakan ditunjukkan gitu. Tapi kalau tidak bisa, berarti Injil yang sekarang ini adalah Injil yang sebenarnya, karena dikutip di dalam tafsiran. Dan ini harus ditegaskan, kalau memang ini salah, kalau memang ini tidak benar, tafsiran ini tidak boleh seperti ini, karena ini namanya pembodohan. Namanya ini mencocok logi gitu. Ini namanya pembodohan. Harusnya tidak boleh menyinggung nama Yudas Iskariot di dalam sini. Oke, silakan. Ya, baik. Tafsir itu adalah, kalau kita memahami tafsir itu perkiraan. Dikira. Tafsir. Saya menafsir harga barang ini sekitar 5.000 atau 10.000. Tafsir. Makanya saya mengatakan tadi, kami umat Islam tidak membuang Bible, tidak menerima Bible. Karena itu adalah karya ilmiah. Kalau Anda merujuk kepada Al-Quran, Al-Quran mengatakan, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah wa yas'auna fil ard fasadan aw yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf. Hukuman bagi orang yang memerangi Allah, memerangi Rasulnya, utusannya, dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh dan disalib. Tafsir, ketika kemudian, ini yang sering saya katakan, jangankan Departemen Agama, saya sebagai apologet pun mentafsirkan hal yang sama. Tafsir yang memusuhi Rasul Isa alaihi salam, siapa? Yudas. Tak ada yang salah dengan tafsir itu. Al-Quran yang menghantarkan kami menuju kepada itu, bukan dibuat-buat. Yang dikutuk di sana berdasarkan Ulangan 27 nomor 25 adalah pemakan suap. Yudas makan suap. Tidak salah dengan tafsir itu. Baik, saya kan berkata sesuai dengan pernyataan Bang Zuma, bahwasanya Injil atau Bible yang kami akui sebagai Injil sekarang, Bible itu bukan firman, tetapi hanya kabar yang disusun Tafsir oleh juga bukan firman. disusun Tafsir oleh itu bukan firman wartawan-wartawan. Tuhan. Baik, Tafsir bukan firman Tuhan. tafsir itu bukan firman Tuhan, tetapi Yes. ya tafsiran itu, ya tafsiran mengenai Yudas Iskariot itu mengenai secara eksplisit ayat An-Nisa 157. Betul. Baik. Benar sekali. Jadi kalau tafsir itu kira-kira, Abang bilang tadi itu hanya kira-kira, berarti itu tidak akurat. Lalu Memang kenapa dipakai? Namanya tafsir. Anda Loh, ngerti tafsir? Iya, kenapa dipakai, Tafsir Bang? itu. Tafsir itu apa menurut saudara? Iya, tafsir itu ya namanya memperkirakan. Itu pintar. Sedangkan Al-Quran di surah Al-Ma'idah ayat 33 yang disalib itu adalah orang yang memusuhi Nabi Isa. Sekarang kalau Anda mengatakan Yudasnya bunuh diri sehingga tafsir ini keliru, kitabmu yang membuka aibnya sendiri.
Baik, di dalam baik, ya. dengarkan. Oke, Di dalam Bang. kisah Pak, di dalam kisah para Rasul 1 nomor 18 19. Yudas ini telah membeli sebidang tanah. Yudas telah membeli sebidang tanah dari upah kejahatannya. Dia membeli, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah. Ingat sekali lagi, Yudas beli tanah. Setelah beli tanah baru bunuh diri. Yang beli tanah Yudas sendiri, lalu bunuh diri. Tanahnya sudah dibeli oleh Yudas itu sendiri, lalu dibeli, lalu bunuh diri. Lihat kontradiksinya, kontraversi di dalam Matius 27 nomor 5. Maka Yudas melemparkan uang perak itu di dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantungkan diri. Dia tidak beli tanah. Nomor 6, imam-imam kepala memungut uang yang dilemparkan oleh Yudas tadi, lalu sesudah itu mereka berunding untuk membeli tanah dari uang yang dilemparkan Yudas. Saya ulang. Baik, saya sudah mengerti. Saya sudah Matius 27, Yudas tidak beli tanah, dia melemparkan duit lalu bunuh diri. Iya. Imam yang beli tanah. Di kisah para Rasul, Yudas sendiri yang beli tanah, tidak ada imam di sana, tidak ada melemparkan uang di sana, dia Baik. bunuh diri. Saya sudah mengerti. Ya, Dua jadi sumber yang salah ini ya, nggak bisa dijadikan sebagai pedoman. Ini dua sumber di dalam Alkitab yang sama ya. Ini yang Ya. apa? Satu yang dari Matius, satu yang dari mengenai surat Paulus ya. Jadi ini mengenai prasangka dan praduga. Ya. Kita melihat endingnya. Kita melihat endingnya bahwasanya Yudas itu benar-benar mati karena bunuh diri. Jadi mengenai prasangka itu sama seperti misalnya ada kecelakaan ya di jalan. Ini ada beberapa saksi nih. Nanti saksi A pasti bilang, "Oh, tadi itu langgar trotoar." Yang satu lagi tadi, "Oh, tadi diserempet bis di sana." Yang satu lagi, "Oh, tadi itu laka tunggal masuk ke dalam itu parit," katanya. Itu pasti berbeda. Prasangka dan duga, tetapi endingnya Yudas itu memang benar-benar mati karena bunuh diri. Dan Yudas ini digunakan nama Yudas ini benar karena apa? Karena ada sumbernya dari kitab Matius. Sementara tafsiran yang digunakan oleh lembaga Al-Quran ya Indonesia NU, mereka itu tidak pernah dan tidak ada hubungannya dengan Yudas Iskariot. Tidak pernah mempelajari, mengetahui tentang Yudas Iskariot. Dan Tuhan pun, Allah tidak pernah berfirman mengenai Yudas Iskariot. Bagaimana bisa mereka mengait-kaitkan hal ini dengan Yudas Iskariot? Itu sangat tidak logis, Bang. Ya, saya jawab. Saya jawab lagi. Saya ulang lagi jawaban saya. Itu tidak logis, Bang. Saya jawab lagi, ya. Al-Quran tidak mengatakan siapa yang menggantikan Nabi Isa. Oke, ditafsirkan kemudian yang menggantikan Nabi Isa itu Yudas. Referensinya apa? Bible. Salah. Tafsiran itu nggak salah. Karena kenapa? Saya sebagai umat Islam memang mengatakan berdasarkan Bible yang disalib itu Yudas. Anda mengatakan tadi, sabar dulu. Anda mengatakan tadi endingnya. Oke. Mungkin Anda mengatakan Yudas bunuh diri berdasarkan kisah para Rasul 1. Kemudian yang berdasarkan Matius 27 bunuh diri. Oke. Tapi cerita yang mengelilingi itu sudah kontradiksi. Maka karya ilmiah seperti ini tertolak demi keilmuan. Tidak bisa. Yang satu mengatakan Yudas beli tanah lalu bunuh diri. Yang satu mengatakan Yudas bunuh diri, yang beli tanah adalah imam. Yang mana yang mau dipercaya di antara kedua berita bohong ini? Sama-sama bunuh diri, oke. Tapi cerita yang mengelilingi tragedi itu sudah kontradiksi, kontraversi.
Tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Nah sekarang kalau begitu, kita masuk ke tafsir. Tafsir siapa? Tafsirnya Matius 25 nomor 27 nomor 5. Jangan Quran. Tafsirnya Bible. Di dalam catatan Paul dikatakan di dalam Matius 27 nomor 5. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri. Di dalam Kisah para Rasul 1:18 mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Barangkali yang dilakukan Yudas ini adalah menjatuhkan diri di atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Titik. Keterangan Matius 27 nomor 5 adalah mati dengan menggantungkan diri pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Pertanyaan saya, apakah boleh dikategorikan orang yang disalibkan orang lain itu bunuh diri atau dibunuh? Ya dibunuh. Dibunuh, berarti bukan bunuh diri. Keterangan dari catatan Paul Matius 27 nomor 5, Yudas itu disalibkan atau disulakan, Baik, bukan ya. bunuh diri. Jadi saya sudah berbicara tentang Alkitab ya, kesana kesini gitu ya, dengan teman-teman juga sharing-sharing. Jadi saya selalu mengingatkan teman-teman Kristen ya, bahwasanya jangan coba-coba berbicara mengenai kekristenan itu di luar daripada konteks teks ya yang ada di dalam Alkitab. Jadi yang Anda paparkan itu tadi adalah mengenai Alkitab Sabda. Di dalam kekristenan ataupun di dalam Alkitab itu tidak ada tafsiran. Yang membuat Alkitab Sabda itulah yang menafsirkan. Untuk apa? Untuk kepentingan semata. Demi urusan uang. Itu sudah pasti. Karena tidak ada Alkitab mengatakan seperti itu. Kan begitu. Kita tetap harus kembalikan ke sumber utamanya. Ada dua sumber mengenai yang ditulis oleh Paulus, mengenai yang ditulis oleh di Injil Matius. Ada dua sumber, tapi tidak ada mengatakan seperti itu. Gantung diri dan disalibkan itu sangat jauh berbeda, Bang. Gantung diri ya, kita sama-sama tahu. Ini bahasa Indonesia. Gantung diri dan disalibkan itu jauh sekali. Oke. Itu tafsir. Itu tafsir Matius 27 nomor 5. Bagaimana kalau ucapan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa bukan dia yang disalib? Boleh nggak saya sajikan datanya? Yesus sendiri mengatakan, dengarkan Silakan, kita baik. saling mengedukasi di sini. Iya, silakan. Iya. Di dalam Matius 17 nomor 23, Yesus berkata, mereka akan membunuh dia dan bangkit pada hari ketiga. Yesus berkata, mereka akan membunuh dia. Dia di sini siapa? Ya, Itu satu. Yesus. Itu satu. Hah? Matius 17 kan? Iya. Nomor 23. Baik, Matius 17 ayat 23. Ya. Saya baca. Silakan Anda baca. Anda yang baca, jangan saya. Dan mereka akan membunuh dia dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Jadi saya sudah membuktikan kepada saudara pengakuan Yesus sendiri yang mengatakan hal tersebut. Yang kedua, Matius 20 nomor 18. Yesus berkata, 20:18. Bentar. Yesus berkata, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Ketiga, Matius 20 nomor 28. Yesus berkata, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani dan untuk memberikan nyawa dia bagi orang banyak. Markus 9 nomor 31. Yesus berkata, anak manusia akan diserahkan kepada manusia dan mereka akan membunuh dia. Markus 10 nomor 33. Yesus berkata, mereka akan menyerahkan dia. Baik, tidak usah banyak-banyak ya. Sekali lagi. Lukas 18 nomor 33. Yesus berkata, mereka menyesat dan membunuh dia.
Oke, jadi kesimpulan abang, Dia bukan Yesus. dia bukan Yesus. Baik. Yes. Oke. Baik ya. Dari apa yang abang paparkan tadi ya, yang paling utama sekali di Matius 28 tadi, di Matius 18 tadi, Enggak ada mengenai Matius 18. ada Yang mana? Matius 17, sorry ya. Yes. Di Matius 17 tadi, bahwasanya di ayat berapa tadi ya? Saya lupa. 23. Ya, di ayat 23. Dan mereka akan membunuh dia. Oke, dia ini siapa menurut Bang Zuma? Dia, siapa lagi? Anak Siapa? manusia yang Ya, siapa? dinubuatkan untuk celaka. Yudas. Yudas. Oke, Yes. kita lanjutkan membaca ayatnya ya. Ya, Dan mereka akan membunuh Yudas ya. Kata dia ini saya ganti dengan nama Yudas ya. Dan Oke. mereka akan membunuh Yudas. Dan pada hari ketiga Yudas akan dibangkitkan. Coba, di mana Yudas dibangkitkan? Oke, yang keluar dari kubur, kepada aku telah diberi kuasa. Sekarang Coba, di pertanyaan mana? saya. Di mana Sekarang Yudas dibangkitkan? Ingat, Bung. Ingat, dengarkan. Duduk pelan-pelan, dengarkan saya. Di Lukas 4 nomor 6, Yesus diberi kuasa di bumi oleh iblis. Yesus terima enggak? Tidak dong. Yesus enggak terima. Nomor 13-nya iblis mundur dari Yesus dan menunggu waktu yang tepat. Betul? Di dalam kisah para Iya, rasul lanjutkan. 2, di dalam kisah para rasul 2 tadi, Yesus tidak ditinggalkan di alam kubur. Yesus jasadnya tidak mengalami kematian. Ingat itu? Ingat itu pelan-pelan. Kemudian ada yang dikuburkan keluar dari hari ketiga dari kubur. Yesus memberikan bangkit hari ketiga itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda pun kepada angkatan jahat selain anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Itu tanda untuk angkatan jahat. Sekarang ketika ada orang yang keluar dari kubur lalu berkata, kepadaku telah diberi kuasa, pergilah kepada bangsa-bangsa, jadikanlah mereka menjadi muridku. Pertanyaan saya, siapa dan dari mana kuasa yang diterima oknum ini? Ingat, Yesus tadi menolak kuasa itu. Yesus tidak menerima kuasa itu. Ada yang keluar dari kubur mengaku, kepadaku telah diberi kuasa. Siapa sang pemberi kuasa dan siapa yang menerima kuasa ini? Sampai Yesus mengatakan, waspada, waspada, waspada. Akan datang penyesat dengan memakai namaku dan berkata, akulah Yesus Kristus. Siapa yang keluar dari kubur ini? Ayo, silakan. Yesus tidak mengalami kematian. Yesus tidak ditinggal di kubur. Tapi dia diangkat, ditinggikan oleh tangan kanan Allah. Siapa yang masuk di alam kubur ini? Yang keluar pada hari ketiga. Yang tanda untuk angkatan jahat. Baik ya, memang Ya, silakan. sangat disayangkan sekali ya. Bang Zuma ini sebenarnya dari segi pembacaan ya, ataupun pengingat di dalam pikiran Bang Zuma, saya senang gitu, bagus. Bang Zuma termasuk orang yang bisa mengingat ayat-ayat dalam Bible walaupun tidak begitu tepat gitu, tapi poinnya kena gitu ya. Cuman masalah pemahaman Bang Zuma itu kurang pas. Kenapa saya katakan kurang pas? Karena bertentangan imanmu. Bukan bertentangan dengan iman. Tapi? Karena sudah jelas ya dikatakan di situ bahwasanya yang mati itu adalah Yesus. Yang bangkit pada hari ketiga itu adalah Yesus. Karena Itu. yang dikuburkan itu adalah memang Yesus. Tetapi Itu. ada ayatnya kan mengatakan bahwasanya Yesus itu setelah dia menampakkan diri kepada murid-muridnya di hari ketiga itu, mereka heran. Karena apa heran? Yesus ini seperti tidak, tubuhnya seperti tidak mengalami kematian. Padahal yang mereka lihat, Yesus ini sudah dicambuk. Yesus ini sudah dipukul.
sampai berdarah-darah, sampai koyak-koyak kulitnya, tetapi kok bisa utuh kembali. Nah, Kan begitu. Itu yang Iya. yang Abang Zuma katakan, kan gitu. iya. Makanya Abang menyatakan bahwasanya Yesus ini tidak mengalami kematian. Ya, terus Ah, ada lagi sebelum saya terangkan? oke. Justru karena itu, ya, yang bangkit itu Yesus. Siapa Yesus? Dia yang berkuasa di sorga, di bumi dan di sorga. Makanya dia tidak mengalami seperti kita yang mati busuk gitu. Oke. Dia tetap utuh, dia tetap kekal, dia tetap abadi. Padahal tadi dalilnya tidak mengalami kematian. Jasadnya tidak mengalami kematian. Oke? Jasadnya tidak ditinggal di alam kubur. Dia diangkat langsung oleh tangan kanan Allah. Malaikat langsung mengangkatnya. Sedangkan Yesus berkata, Yohanes 14:30, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu. Artinya bukan dia lagi yang keliling 40 hari itu, bukan dia. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang. Penguasa dunia ini datang. Dan penguasa dunia ini, yaitu iblis, tidak sedikit pun berkuasa atas diriku. Kalau Yesus menerima kuasa, berarti iblis berkuasa atas dirinya. Yesus dibawa ke gunung yang tinggi. Iblis berkata, segala kemegahan dan kemuliaan dunia akan kuberikan kepadamu, Yesus, jika engkau menyembah aku. Yesus terima? Enggak. Artinya iblis tidak berkuasa atas dirinya. Maka yang menerima kuasa dari iblis bukan Yesus. Anda mengatakan datang dia muncul. Diperlihatkan dirinya dalam Lukas 24. Salam alaihim. Murid-muridnya kaget dan ketakutan. Sebab apa? Sebab mengira melihat hantu. Kalau Yesus mengajarkan kepada muridnya bangkit hari ketiga, maka muridnya akan berlarian memeluk gurunya. Hore, guru kita benar-benar datang hari ketiga sesuai dengan janjinya. Tapi apa yang terjadi? Kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Sebenarnya yang mereka lihat itu sudah bukan Yesus. Tapi orang yang kemudian yang dikatakan oleh Yesus sebagai anak manusia. Yesus sendiri sudah di langit. Yang datang kepada muridnya ini yang dinubuatkan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Waspada. Dia akan menyesatkan banyak orang. Inilah dia yang datang. Dan apa kata Matius 24 nomor 24? Dia juga akan menyesatkan orang-orang pilihan, murid-murid pilihan. Berarti Yesus palsu ini datang kepada murid yang asli, yang ke-12 orang ini. Matius 24 nomor 24, Kristus palsu akan datang kepada murid pilihan. Berarti yang datang ini murid pilihan. Anda coba lihat di dalam Yohanes 12 nomor 31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini, iblis, akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Exo dalam bahasa Yunani, keluar dari mana? Keluar dari mana? Tanda Yunus dimasukkan ke alam kubur. Di dalam Yesaya 14 nomor 12, 13, 14, 15, ketika iblis naik ke langit ingin menyetarai Tuhan, dia malah dilemparkan ke alam kubur, masuk ke dalam kubur. Kata Yesus, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia, sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari Eden? Tidak mungkin. Di Eden sudah dilemparkan lebih dulu sejak zaman Adam. Satu-satunya adalah dilemparkan dari kubur. Keluar dari kubur, lalu menggunakan orang yang menyetarai dengan Yesus. Orang yang menggantikan Yesus yang dikira mati, inilah yang dipakai oleh iblis untuk keluar dari kubur. Ingat di dalam Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai 18. Ingat di dalam Markus 5 nomor 1 sampai nomor 15, bagaimana iblis masuk ke dalam jasad yang keluar pada hari ketiga. Iblisnya sudah ada di dalam. Itu bukan Yesus yang keluar dari kubur.
Karena dia sudah mengatakan, kepadaku telah diberi kuasa. Pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Sedangkan Yesus berpesan, Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Bahkan Yesus dengan mulutnya kepada orang Kanaan yang datang minta anaknya disembuhkan. Tidak pantas roti yang disediakan untuk Bani Israel diberikan kepada anjing. Kata wanita itu betul, tapi bukankah anjing makan sampah dari meja tuannya? Yesus mengatakan, besar imanmu, ente memang anjing, ente memang pemakan sampah. Silakan sesuai dengan apa yang engkau inginkan, anakmu sembuh. Baik ya. Jadi, ya silakan. Jadi ini saya rasa terakhir dulu ya tanggahan saya karena saya mau jemput anak sekolah ini, Bang. Silakan. Jadi ya di Yohanes 20 ya mengenai Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ini ada satu Yesus menampakkan diri kepada salah seorang murid Yesus ya, yaitu Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke murid-murid yang lain. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, Thomas, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan pernah percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, bersama-sama dengan mereka sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab, ya Tuhanku dan Allahku. Ya, saudara, kalau lawan diskusi kita membawa data itu, bantahannya itu ada di Markus 16:12 dan juga Markus 14. Apa yang dikatakan di Markus 16? Lalu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Itu satu. Bagaimana pengarang Markus tahu kalau itu Yesus dalam rupa lain? Pernahkah Yesus mengatakan kepada Markus sebelumnya, Markus, iya paman, nanti aku akan muncul, saya kasih kode ya, tapi dalam rupa lain ya. Baik paman. Itu mustahil mereka bisa jawab. Yang kedua, di Markus 14. Lalu semua murid meninggalkan Yesus sambil melarikan diri. Semua murid melarikan diri meninggalkan Yesus. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutupi badannya, mengikuti dia yang ditangkap itu. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Jadi ada yang kemudian tidak dipaku, yang lolos. Sedangkan saudara Noah tadi mengatakan, kalau aku belum melihat lambungnya, maka aku tidak percaya kalau itu adalah Yesus. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Karena memang yang disalib itu ditusuk lambungnya pakai tombak. Tetapi itu bukan gurunya lagi. Kan saya udah bilang tadi, Yesus tidak tersentuh oleh kematian, jasadnya tidak ditinggal dikubur. Tapi penyaliban itu ada. Berarti yang ditusuk lambungnya ini penggantinya. Jadi kalau yang keluar dari kubur itu lambungnya ada, tertusuk, iya betul, itu dikira Yesus. Sedangkan murid-muridnya dalam Markus 14, semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus pada saat penangkapan. Tidak ada yang tinggal. Gak ada yang tinggal. Silakan. Silakan. Ya, terjun bebas. Ya, saya tidak pakai terjun payung ini. Kok terjun bebas pula? Saya lanjutkan tadi ya mengenai Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Jadi saya sempat nyimak sebentar bahwasanya kalau memang itu benar Yesus ya, seharusnya sesuai dengan fakta dong. Itu pikiran Bang Zuma, sesuai dengan faktanya apa? Bahwasanya seperti yang diharapkan oleh Thomas, harusnya ada bekas tangan tercucuk oleh paku, kaki dicucuk oleh paku.
perut ya atau lambung sudah robek, ditusuk oleh tombak gitu kan. Tetapi ada satu hal ya yang harus kita ketahui ya. Bagaimana mungkin ya orang yang sudah lambungnya robek ya, sudah keluar mungkin ya isi perutnya, bisa bangkit dari kematian. Itu ada logika ya. Kita menggunakan logika saja. Itu tidak akan mungkin. Kalau ada ya silakan tunjukkan. Kalau Anda bilang mungkin ya orang bisa bangkit dari kematian, ataupun orang yang lambungnya perutnya sudah keluar gitu ya, udah robek, bisa bangkit dari kematian, silakan tunjukkan. Nah, jadi memang Matius tidak 24 nomor 24 itu jawabannya. Itu jawabannya tuh. Anda kan minta. Itu jawabannya Matius 24 nomor 24. Dia akan melakukan banyak mukjizat. Sekiranya dengan mukjizat itu dia menyesatkan orang-orang pilihan juga. Tuh. Jangan Anda bantah Bible itu. Yesus sendiri mengatakan, sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan melakukan banyak mukjizat. Jadi kalau hanya gara-gara keluar dari kubur, mayat tadinya bangkit dari ketiga, itu satu Anda baca, Matius 24 nomor 24. Yang kedua Anda baca Matius 12 nomor 38, 9 dan 40. Angkatan jahat ini minta satu tanda. Tandanya apa? Sama seperti Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Hari ketiga keluar dari perut ikan. Begitu juga anak manusia. Hari ketiga keluar dari perut bumi. Ini tanda untuk angkatan jahat. Nah, saya tutup. Bagaimana dengan murid Yesus yang bukan angkatan jahat? Percaya enggak mereka dengan kebangkitan hari ketiga selayaknya angkatan jahat? Tidak. Mana dalilnya? Baca Lukas 24 nomor 9 sampai nomor 12. Endingnya di situ. Angkatan jahat percaya kebangkitan pada hari ketiga. Angkatan yang tidak jahat tidak percaya kebangkitan hari ketiga. Dalilnya Lukas 24 nomor 9 sampai nomor 12. Nah, sekarang kenapa Thomas percaya? Ingat Matius 24 nomor 24. Sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Siapa orang pilihan? Baca Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau wahai Thomas? Tetapi satu di antaramu adalah iblis, yaitu Yudas. Jadi Thomas ketika mencucukkan tangannya ke lambung Yesus palsu, kalau dia kemudian percaya, berarti tergenapi nubuat 24 nomor 24 dari bab Matius. Dia akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Endingnya di mana? Lukas 24 nomor 9, nomor 10, nomor 11, nomor 12. So, wanita-wanita yang datang ke pemakaman hari Minggu pagi itu tidak menemukan kemudian jasad yang dikira Yesus. Mereka kemudian datang melaporkan kepada murid-murid. Apa sanggahan murid-murid? Tidak percaya dan menganggap informasi itu adalah omong kosong belaka. Baca. Kenapa mereka tidak percaya? Karena saudara, pada saat penangkapan mereka tidak hadir. Murid-murid sudah lari. Tidak lagi hadir ketika ditangkap, ketika disiksa, ketika disalib, ketika dikubur. Mereka tidak hadir. Yang hadir pada saat penguburan hanya Maria Magdalena dan juga Nikodemus dan Yusuf Arimatea. Bertiga aja yang meminta kepada Pilatus untuk menurunkan jenazah yang dikira Yesus ini untuk dikuburkan sebelum Sabat. Mereka minta. Lalu apa yang terjadi? Murid-muridnya ketika datang Maria, "Hei, guru kalian hilang loh. Guru kita mayatnya nggak ada dikubur." Murid-muridnya tidak percaya. Kalau murid-murid sudah diajarkan bangkit pada hari ketiga, maka mereka akan mengatakan, "Halilintar, ternyata betul kata guru kita, dia bangkit pada hari ketiga. Buktinya dia sudah ada dikubur." Tapi tidak, sama sekali tidak. Karena memang tanda itu hanya diberikan kepada angkatan jahat. Murid-muridnya tidak percaya dan menganggap itu semua hanyalah omong kosong. Nomor 12-nya, meskipun demikian, artinya meskipun mereka tidak percaya, meskipun itu menurut mereka adalah omong kosong, Petrus pagi-pagi sekali menuju ke pemakaman yang dikira Yesus. Apa yang terjadi? Petrus tidak menemukan mayat, yang ditemukan hanya kain kafan. Apa yang ada dalam benak Petrus? Baca. Petrus berkata di dalam hatinya, apa yang sedang terjadi? Andai saja Petrus dan ke-11 murid lain mendapatkan tanda-tanda kebangkitan pada hari ketiga, maka dalam hati Petrus akan tertulis apa?
Di dalam hati Petrus mengatakan, haleluya, ternyata guru saya betul bangkit hari ketiga sesuai dengan apa yang dikatakan. Tapi apa yang dia katakan? Apa yang sedang terjadi ya? Katanya guru saya ditangkap, katanya guru saya mati, tapi kok mayatnya nggak ada? Apa yang terjadi ya? Artinya mereka tidak mendapatkan simbol angkatan jahat bangkit pada hari ketiga. Tetapi yang bangkit pada hari ketiga pun diminta kepada Yesus muridnya agar waspada. Sebab yang bangkit pada hari ketiga itu akan membawa namanya dan bisa saja menyesatkan mereka murid-murid pilihan. Itulah yang terjadi, saudara. Lahirlah agama saudara, Kristen. Saya kira begitu dari saya sebagai yang terakhir. Kalau Anda mau penutup silakan, saya serahkan kepada host yang ada di sini. Terima kasih. Oke, baik ya. Terima kasih ya. Saya juga sebagai penutup. Jadi kalau Anda, Bang Zuma ya, menyatakan bahwasannya yang bangkit dari kubur itu adalah Yudas Iskariot. Sementara di dalam Bible sendiri ya, kita sama-sama tahu bahwasanya Yudas Iskariot itu tidak mempunyai kekuatan ataupun kekuasaan apapun di dalam hidupnya. Bahkan sekali-kali pun tidak ada satu ayat pun menegaskan bahwasanya Yudas itu menerima kekuatan yang bisa membangkitkan dirinya dari kematian melalui iblis. Tidak ada. Itu sangat tidak ada. Jadi itu pemahaman Bang Zuma sangat terbalik dengan apa yang terpapar di dalam kitab Bible. Tapi tidak apa-apa. Ini semua hanya pembelajaran ya, dan hal penguatan iman buat teman-teman semua ya, baik Kristen ataupun Islam ya. Terserah mau percaya sama siapa, terserah mau mengikuti siapa. Yang pastinya ya, memang kalau kebenaran itu selalu ditutup-tutupi, tetapi kesalahan selalu dibenar-benarkan. Itu real, itu fakta. Oke, terima kasih, begitu aja dari saya. Ya. Terima kasih Pak Noah. Iya, saudara Bang Rizal, monitor Bang. Bang Gurunda, Bang Juma. Bisa dibacakan saya Lukas 4 nomor 5 dan Siap, nomor Bunda. 6. Lukas 4 nomor 5 nomor 6. Lukas 4 nomor 5 dan 6. Izin? Jawab Nomor Yesus. 6-nya aja, nomor 6-nya aja. Oh siap. Lukas 4 nomor 6 siap. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semua itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang aku kehendaki. Ya, kalau iblisnya berkehendak memberikan kepada Yudas, bisa nggak? Bisa. Kalau diberikan kepada bom-bom, bisa? Bisa. Diberikan kepada siapapun, bisa kan? Bisa. Bisa. Saya kira begitu teman-teman. Silakan, terima kasih Saudara Noah sudah diskusi dengan baik. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada siang hari ini itu bisa memberikan edukasi kepada teman-teman kita yang mendengarkan diskusi kita ini. Demikian, silakan teman-teman. Saya bikin kopi campur masalku dulu, silakan. Ya, terima kasih Guruda. Terima kasih. Ustaz Batak, monitor. Ustaz Ya, Batak. kami ucapkan terima kasih ke Pak Noah ya, sudah berdiskusi dengan sopan. Bang santun, itu noise, Bang Rizal noise, apa itu bunyi-bunyi? Baik, Bang, terima kasih juga. Saya izin turun dulu ya. Di jalan ini mau jemput anak sekolah gitu kan. Jadi ditutup dengan si Paulus Bang ya, Galatia 3:13, terkutuklah. Siapa yang terkutuk ya? Oke, lanjut, silakan Bang Noah. Saya sama yang lain dulu lah, nanti saya entah kapan-kapan lagi naik, saya apa dulu? Iya. Oke. Terima kasih ya, oke. Ya, silakan teman-teman ya yang mau berdiskusi, teman-teman Kristen silakan naik, masih ada beberapa slot ini. Teman Kristen yang naik ya, bukan Islam, teman-teman Kristen, karena di atas sudah banyak debater Muslimnya, hingga saya prioritaskan untuk teman-teman Kristen dulu. Silakan teman-teman.
John Wom tadi minta naik. Silakan. Yang naik teman-teman Kristen, teman-teman ya. Aduh. Ustadz Nois. Oke ya teman-teman, silakan permintaan. Biar kalian diedukasi oleh Gurunda. Biar kalian tercerahkan gitu loh. Masya Allah ya, Gurunda tadi berkali-kali dibantah, berkali-kali menjawab Bang Noah, luar biasa. Allah Akbar. Ya minimal Noah tadi nggak congor doang ya. Ya tetap Betul. ngeyel. Di permintaan ada, tapi sepertinya Muslim ya. Untuk saudara-saudara Kristen silakan yang mau diskusi. Ada Ustadz Tahta, ada Bunda Rahma di sini. Ya, ada Bang Juma tentunya. Kata iblis, ini Lukas yang terakhir dibaca yang sama Bang Rizal ya. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Betul. Iblis itu merasuki Yudas saja bisa, apalagi kalau cuma sekedar memberi kuasa ya. Merasuki pun bisa.